Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur boleh bertemu kembali untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih, kebaikan, dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkeputusan. Sepanjang hari ini Tuhanlah yang kuat di dalam menuntun, menjaga, menopang kami dalam pelbagai aktivitas dan rutinitas kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mari bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh disampaikan dengan baik, dan juga setiap anak-anak Tuhan boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita. Bapa di sorga, berbicaralah. Kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Diutus untuk berkarya menjadi perenungan kita
di kesempatan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua mengenal, kita semua akrab dengan salah satu lagu pujian, Tuhan mengutus kita, yang ada di PKC 185, karya cipta dari Bapak Arnoldus Ishak Apitulei. Siapapun yang menyanyikan, siapapun yang mendengar lagu ini, pastilah mereka akan bergembira tanpa sadar bahwa tubuh kita akan bergerak mengikuti irama lagu yang ada. Tetapi satu hal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita memperhatikan, pernahkah kita sejenak mencoba untuk menghayati lirik lagu tersebut? Dan lewat kesempatan ini saya akan nyanyikan lagu ini, lagu Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di lirik lagu tersebut, di sana ada yang dikatakan bahwa meski dihina serta dilanda duka, akan tetap melayani dengan senang. Seperti apa perasaan kita? Seperti apa jawaban kita dengan kalimat yang seperti itu? Meski dihina serta dilanda duka, akan tetap melayani dengan senang. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan menyuruh, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyuruh kita tidak selamanya ke tempat yang menyenangkan kita, tidak selamanya ke tempat yang sesuai dengan keinginan dan selera kita, tetapi juga bahwa Tuhan izinkan kita untuk melayani di tempat yang belum tentu dapat menerima kita, tempat yang belum tentu langsung bersahabat dengan kita. Dan inilah yang kita merenungkan bersama-sama. Apa artinya kalau dikatakan diutus untuk berkarya? Kita akan belajar dari rasul-rasul. Lewat bacaan kita tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ada apa dengan murid-murid Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan,
dikisahkan bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, dia berjanji kepada rasul-rasul, berjanji kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan juga lebih jauh daripada itu, Yesus memberikan perintah bagi mereka. Di ayat 8, bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pengutusan perintah Yesus kepada rasul-rasul, bahwa keberhasilan mereka untuk pergi sangat ditentukan oleh kuasa Roh Kudus. Pengutusan Yesus bagi rasul-rasul dikatakan bahwa mereka bisa untuk mengajar, mereka bisa untuk bersaksi, mereka dimampukan untuk melakukan pelbagai mujizat jikalau Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi rasul-rasulnya untuk mengangkat pelayanan, untuk diwujudkan di tengah dunia, di mana Yesus mengutus mereka untuk menceritakan, untuk mengisahkan, untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada dunia ini. Hal lain yang bisa kita lihat, bahwa ketika Yesus naik ke sorga, di saat para murid, di saat rasul-rasul memandang bagaimana Yesus naik ke sorga, dikatakan tampaklah kepada mereka sosok dua malaikat yang memberikan kesaksian kepada murid-murid. Jangan tinggal lama-lama di situ, bahwa Yesus sudah pergi ke Bapanya, dan dari sana pun Yesus tetap melayani, dari sana pun Yesus tetap berkarya. Tetapi caranya seperti apa? Dengan memakai, dengan menyuruh murid-murid untuk pergi dan kembali ke Yerusalem. Ada kesempatan bagi rasul-rasul bahwa mereka tidak seharusnya hanya terpesona, hanya kagum bagaimana Yesus naik ke sorga. Ataukah juga mereka tidak hanya tinggal meratapi diri mereka, tetapi satu hal yang penting, bahwa mereka harus pergi untuk memberitakan Injil sampai akhir zaman. Ada momen yang terbaik. Tidak berarti bahwa ketiadaan Yesus dalam kehidupan, dalam pelayanan murid-murid, mereka sudah tidak punya arti apa-apa. Tetapi justru dalam momen seperti itulah mereka diutus untuk melakukan karya-karya yang luar biasa. Lebih jauh dikatakan bahwa sesudah Yesus terangkat ke sorga, mereka tidak berlama-lama lagi di situ. Mereka tidak lagi kebingungan apa yang terjadi, ada apa dengan peristiwa kenaikan Yesus. Tetapi dikatakan rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem. Dan juga ada perempuan, termasuk Maria ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus.
Ada sukacita yang baru. Ada kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Dikatakan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Bahwa dengan doa mereka memiliki kekuatan di dalam membangun persekutuan, di dalam menata kebersamaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menyaksikan bahwa murid-murid Yesus, jiwa-jiwa yang mengikuti Yesus pada waktu itu tidak terlalu banyak. Ketika dihitung mereka hanya 120 orang. Dan soal karakter, soal mental mereka juga terkadang timbul tenggelam. Ada banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus. Tetapi dalam pelayanan selanjutnya, mereka pergi meninggalkan Yesus. Mental murid-murid Yesus, dikatakan bahwa mereka sebagian besar pergi meninggalkan Yesus. Mental mereka sebagai pribadi-pribadi yang pernah menyangkali Yesus. Ketika mereka menyaksikan bagaimana dimensi duka, dimensi penderitaan ada pada diri Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, kalau murid-murid, kalau pengikut-pengikut Yesus diutus untuk pergi berkarya, yang pasti bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus diberikan kepada mereka. Hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus mereka akan dimampukan menjadi saksinya untuk pergi sampai ke ujung bumi, untuk pergi melakukan dengan sepenuh hati di dalam bersekutu. Tetap sehati, bertekun di dalam doa-doa mereka. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, tentunya firman ini juga sampai kepada kita semua. Bahwa kita dipanggil, kita dipilih, diutus untuk bersaksi. Seperti apa persoalan-persoalan di depan kita? Apa artinya dengan pujian pengutusan tadi? Meski dihina, walau harus berhadapan dengan duka karena pelayanan, karena karya kerja kita, harus yakin bahwa juga Roh Kudus yang sama yang harus memampukan kita melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kekuatan murid-murid Yesus untuk pergi, bahwa mereka pergi melangkah melayani, tidak lagi seturut dengan keinginan, selera dan maunya mereka, tetapi pergi semata-mata dengan dengar-dengaran, dengan mengakui bahwa Roh Kudus pasti ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka tidak berjalan menempuh jalan mereka masing-masing. Karena itu saudara-saudara, tentunya kita akan tetap setia diutus untuk berkarya dan bersaksi untuk menyaksikan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menuntun menopang, memperlengkapi kami dengan hal-hal yang baik. Kami bersyukur dimungkinkan untuk membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bahwa kami semua, Tuhan berikan kepercayaan, Tuhan berikan pengutusan untuk berkarya di tengah dunia ini, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dalam karya kerja, dalam tanggung jawab kami masing-masing. Dalam keyakinan bahwa Roh Kudus-Mu lah yang akan menopang dan memampukan kami berkisah tentang cinta kasih Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Senantiasa jugalah ya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam karya kerja, tugas, peran, tanggung jawab mereka. Dan yang juga pada saat ini dimungkinkan bersekutu bersama-sama di dalam mendengar, dalam merenungkan firman Allah. Firman-Mu baik adanya, firman-Mu benar adanya, di dalam menuntun kami untuk hidup dari teladan-teladan Yesus Kristus. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya kehidupan bangsa negara kami, kehidupan gereja Tuhan di tengah dunia ini, senantiasa di dalam bersama-sama menghadirkan Shalom, menghadirkan damai sejahtera untuk keutuhan bagi seluruh ciptaan Allah. Kuatkan kami Bapa di dalam menjalani seperti apa pandemi corona COVID-19 sampai saat sekarang ini. Sedapat-dapatnya kami boleh menjaga kesehatan, sedapat-dapatnya kami boleh menghindari dari COVID-19 ini, dan juga kuasa Tuhan menopang umat-Mu, menopang anak-anak Tuhan yang terbatas karena mereka terpapar, yang terbatas karena mereka berduka. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan dari hari ke hari semakin menuntun kami untuk berkarya dengan baik dan benar demi hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Amin.